Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan paper analisis laporan keuangan. Di sini ada nama-nama anggota kelompoknya. Saya sendiri Aufan Mayazid Sutirno. 2 ada ini Kofian Dini. 3 Yumna Farah. 4 Devana Adeka. 5 Muhammad Banyu. Oke, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan tentang perusahaan ahli dan SGRO. Nah, yang pertama itu ada PT Astro Agro Lestari atau disingkatnya AALI. Perusahaan Astro Agro Lestari ini bergerak pada sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Perusahaan ini beroperasi pada tahun 1995 dan go publik pada 21 November 1997. Perusahaan ini juga mengoperasikan kilang minyak kelapa sawit dan pencampuran pupuk di antara unit-unit terkait kelapa sawit. Perusahaan ahli mempunyai 3 bidang. Ada perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, pendukung dan energi terbarukan. Nah, di sini ada tanggal IPO-nya. Tanggal IPO-nya tuh di 9 Desember 1997. Ada harga saham IPO di 1.550 minus. Ada kapitalisasi pasar di 14.868 di pasar 14,8 triliun. Kepemilikannya investor institusional teratas di 79%. Perusahaan terbuka dan investor retail 18,15%. Reksadana dan EVT 2,17%. Di 2 ada PT Sampurna Agro Tbk atau disebut SGRO. PT Sampurna Agro Tbk ini didirikan pada 7 Juni 1993 dengan nama PT Selapan Jaya, beroperasi pada bulan November 1998. Namanya pun diubah menjadi PT Sampurna Agro pada tahun 2007. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi produk. Produknya tuh seperti minyak sawit, non sawit, antara lain tuh sagu, karet, dan pemanfaatan hasil hutan lainnya. Dan di sini ada tanggal IPO di 18 Juni 2007. Harga saham IPO 2.430 rupiah. Kapitalisasi pasar 13,8 triliun. Kepemilikannya Sampurna Agri Resorts PT Ltd di 68,68%, di publik edge below 5%, di 30,32%. Di sini ada grafik-grafik rasio ahli dan SGRO. Nah, di sini yang pertama tuh ada tren rasio lancar. Nah, berdasarkan grafik ini nih, si ahli itu mengalami downtrend, artinya kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek dengan aset lancar semakin menurun. Sementara itu SGRO mengalami uptrend, artinya kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek semakin meningkat. AALI berada di atas sektornya, artinya perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang baik dan SGRO berada di bawah sektornya. Artinya perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang kurang baik. Oke, di sini ada tren rasio utang terhadap ekuitas. Nah, berdasarkan grafik ini, AALI dan SGRO mengalami downtrend, artinya utang yang dimiliki perusahaan semakin menurun. SGRO di atas rata-rata sektor, artinya perusahaannya lebih agresif dalam berutang, dan AALI di bawah rata-rata sektor, artinya pendanaan yang lebih konservatif dan lebih besar pada modal. Di sini ada tren margin laba neto. Nah, berdasarkan grafik ini tuh, grafiknya AALI dan SGRO tuh mengalami uptrend, artinya perusahaan dalam mendapatkan laba
semakin meningkat. SGRO berada di atas rata-rata sektor, artinya perusahaan lebih efisien dan mengontrol biaya, sedangkan ahli berada di bawah rata-rata sektor, artinya perusahaan kurang efisien dalam mengontrol biaya. Di sini ada rasio lancar perusahaan. Di sini ada apa? Return IHSG dan valuasi saham. Berdasarkan grafik tuh saham SKRO mengalami kenaikan berada di atas IHSG, menggambarkan kinerja sahamnya bagus. Sementara itu ahli mengalami penurunan berada di bawah IHSG, menggambarkan kinerja sahamnya kurang baik. Di sini ada apa? Yang di kanan tuh Excel valuasi saham. Berdasarkan hasil perhitungannya juga tuh valuasi dengan metode komparatif atau disebut PER. SGRO undervalued jika dibandingkan dengan AALI dan rata-rata per bursa efek. Maka SGRO lebih layak untuk diinvestasikan dan direkomendasikan untuk dibeli. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan analisis PT Sampurna layak untuk diinvestasikan berdasarkan rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, dan valuasi saham yang sedang undervalued. Sarannya, bagi investor yang memiliki saham ahli bisa melakukan jual atau sell, sedangkan saham SGRO bisa melakukan hold. Bagi investor yang belum memiliki saham SGRO bisa melakukan untuk dibeli. Selanjutnya ada PT, DSNG, dan PT LSIP. PT DSNG didirikan pada tahun 1980 dan awalnya bergerak di industri perkayuan sebelum berkembang ke bisnis kelapa sawit dan energi terbarukan. Perusahaan melakukan IPO pada tanggal 14 Juni dengan harga Rp1.800 per saham. Kepemilikan saham terdiri dari publik 38,81%, PT Triputra Investindo Area 28,26%, PT Krishna Capital Investama 14,63%, dan PT Tri Nur Cakrawala 7,44%, serta Arianto dan Andrianto Utomo masing-masing 5,43%. Kapitalisasi pasarnya sekitar 15,37 triliun. Selanjutnya ada saham pembandingnya yaitu PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia atau disebut dengan LSIP, didirikan pada tahun 1906 dan bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan perusahaan IPO pada tanggal 5 Juli 1996 dengan harga Rp4.650 per saham. Kepemilikannya didominasi PT Salim Ipamas Pratama Tbk sebesar 59,51%, publiknya 40,38%, serta Indofood Agri Research Ltd 0,11%. Kapitalisasi pasar LSIP ini sekitar 8,12 triliun. Selanjutnya ada grafik rasio lancar. Tren DSNG cenderung stabil yang menandakan kemampuan pembayaran relatif konsisten setiap tahun. Sementara itu, LSIP menunjukkan tren meningkat sehingga kemampuan likuiditasnya semakin membaik. Dibandingkan rata-rata sektor, rasio DSNG masih di bawah sektor. Sedangkan LSIP berada di atas sektor, sehingga LSIP dinilai lebih baik dalam memenuhi kewajiban. Nah, selanjutnya itu ada rasio utang terhadap ekuitas atau disebut DER. Trender DSNG dan LSIP ini sama-sama menurun, yang menunjukkan penurunan tingkat utang perusahaan. Namun dibandingkan rata-rata sektor, DER DSNG masih berada di atas sektor, sehingga risikonya relatif lebih tinggi. Sedangkan LSIP berada di bawah sektor yang menandakan struktur modalnya lebih sehat. Selanjutnya itu ada rasio margin laba neto. Tren margin laba neto, DSNG dan LSIP ini sama-sama meningkat, yang menandakan profitabilitas semakin membaik. Namun dibandingkan rata-rata sektor, margin DSNG masih berada di bawah sektor, sedangkan LSIP berada di atas sektor. Sehingga
kinerja profitabilitas LSIP dinilai lebih baik. Dan selanjutnya ada return IHSG dan valuasi sahamnya. Berdasarkan grafik, kinerja saham DSNG berada di atas IHSG atau mengalami outperformance. Saham lebih baik dibanding pasar dan meningkatnya kepercayaan investor. Sebaliknya, saham LSIP berada di bawah IHSG atau underperformance, sehingga kinerjanya relatif tertinggal dibandingkan pasar maupun DSNG. Dan selanjutnya itu ada valuasi sahamnya. Berdasarkan valuasi menggunakan metode DDM, pendekatan constant growth dan TAPM, nilai intrinsik saham DSNG lebih rendah dari harga pasar. Sahamnya itu overvalue, direkomendasikan di hold atau di sell. Sebaliknya, nilai intrinsik LSIP lebih tinggi dari harga pasar, sehingga saham tergolong undervalue dan direkomendasikan untuk buy. Lalu untuk selanjutnya ada profil perusahaan PT Bumi Serpong Damai Tbk dengan kode sahamnya BSD. Bumi Serpong Damai sendiri merupakan bagian dari Sinar Masland yang didirikan pada tahun 1984. Perusahaan tersebut merupakan pengembang properti real estate. Tanggal IPO-nya itu 6 Juni 2008. Untuk harga saham IPO-nya di 550. Kepemilikannya yang utama itu di Sinar Masland melalui PT Paraga Artamida, lalu di PT Eka Centra Usaha Maju dan Publik. Kapitalis pasarnya di 19,8 triliun. Lalu untuk yang kedua ada PT Ciputra Development Tbk dengan kode sahamnya CTRA. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 oleh Dr. Honoris Causa Insinyur Ciputra dengan nama awalnya PT Citra Habitat Indonesia dan diganti pada tahun 1990. Perusahaan ini juga berfokus pada pengembangan properti dan real estate. Untuk tanggal IPO-nya itu di 28 Maret 1994, harga saham IPO-nya di 5.200 dan kepemilikannya di PT Sang Pelopor dan Publik. Kapitalis pasarnya di 16,33 triliun. Nah, di sini ada rasio saham BSDE dan CTRA. Untuk tren rasio lancarnya, BSD mengalami tren turun atau downtrend, sedangkan CTRA mengalami uptrend atau tren naik. Nah, mereka ini berada di atas rata-rata sektor, yang berarti kemampuan membayar jangka pendeknya itu tinggi. Lalu ada rasio utang terhadap aset. Di sini terlihat tren BSDE maupun CTRA trennya turun atau downtrend, dan mereka berada di atas rata-rata sektor, yang berarti penggunaan utang dalam membiayai asetnya tinggi. Lalu di sini ada tren margin laba neto. BSD dan CTRA mengalami uptrend atau tren naik, dan mereka berada di atas rata-rata sektornya, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari penjualannya tinggi. Di sini ada return IHSG dan valuasi sahamnya. Untuk grafik return IHSG-nya itu BSDE dan CTRA berada di bawah IHSG, yang berarti underperformance, menunjukkan kinerja sahamnya kurang bagus. Sedangkan di sini valuasi sahamnya menggunakan metode comparative pair. Di sini menunjukkan BSDE itu undervalue, sedangkan CTRA mengalami overvalue. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT Bumi Serpong Damai Tbk itu layak untuk diinvestasikan berdasarkan rasio lancar, margin laba neto, dan valuasi sahamnya. Lalu sarannya untuk investor yang memiliki saham BSD bisa melakukan hold dahulu dikarenakan harga saham perusahaan tersebut sedang undervalue. Sedangkan yang memiliki saham CTRA melakukan sell dikarenakan harga saham perusahaan tersebut overvalue.
Berikutnya di sini saya akan membahas 2 perusahaan di sektor barang konsumsi. Yang pertama itu ada PT Nippon Indosari Koptindo Tbk Roti. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995 dan beroperasi secara komersial pada tahun 1996 dengan memperkenalkan produk roti yang dinamakan sari roti. IPO dilakukan pada tanggal 28 Juni 2010 dengan harga saham IPO Rp1.275 dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp4,4 triliun. Lalu berikutnya itu ada PT Siantop Tbk atau STTP. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1972. Perusahaan ini berfokus pada pembuatan dan penyaluran makanan ringan yang dijual dengan berbagai merek seperti Twisco, Mie Enak, French 2000, dan berbagai merek lainnya. IPO dilakukan pada tanggal 16 Desember 1996 dengan harga saham Rp2.200 dan memiliki kapitalisasi pasar sebanyak Rp12,9 triliun. Berikutnya di sini dapat kita lihat tren rasio keuangan roti dan STTP. Tren rasio ranca roti mengalami penurunan, sebaliknya STTP mengalami peningkatan, yang berarti likuiditasnya lebih baik dibandingkan dengan perusahaan roti. Dibandingkan dengan standar sektor lainnya, roti berada di bawah standar sektor kemampuan perusahaan. Bawah standar sektor, yang artinya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek rendah, sedangkan STTP berada di atas standar sektor, berarti menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya tinggi. Lalu tren rasio utang terhadap ekuitas. Roti memiliki DER yang lebih rendah, artinya struktur modalnya lebih banyak ditompang oleh utang. Sedangkan STTP memiliki DER yang rendah sehingga lebih sehat secara finansial. Jika dibandingkan dengan standar sektor, perusahaan roti dan STTP berada di bawah standar sektor, yang menandakan tingkat ketergantungan terhadap hutang rendah dibandingkan sektor lainnya. Lalu itu ada tren margin laba neto. Roti dan STTP keduanya mengalami kenaikan, menunjukkan perusahaan mengalami peningkatan dalam menghasilkan laba bersih. Jika dibandingkan dengan standar sektor, roti dan STTP berada di atas standar sektor. Ini menunjukkan keduanya menghasilkan laba bersih lebih baik dibandingkan standar sektor lainnya. Boleh di next. Dapat kita lihat di sini ada gambar trending view. Perusahaan STTP berada di atas composite, yang artinya outperformance, berarti performa yang bagus. Sedangkan roti berada di bawah composite, berarti underperformance atau performa yang kurang bagus. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham dengan metode komparatif pair, perusahaan roti mengalami overvalued, yang artinya perusahaan bisa melakukan sell, sedangkan perusahaan STTP mengalami undervalued, yang artinya perusahaan bisa melakukan buy. Dapat kita simpulkan berdasarkan analisis PT Siantop Tbk layak untuk diinvestasikan berdasarkan rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, dan valuasi saham yang sedang undervalued. Sedangkan dapat disarankan bagi investor yang memiliki saham roti bisa melakukan sell, sedangkan saham STTP bisa melakukan hold. Bagi investor yang belum memiliki saham bisa melakukan buy dalam PT STTP. Selanjutnya saya akan membandingkan dua sektor kesehatan di Indonesia, yaitu adalah PT Hermina Heal dan PT Mika. PT Heal merupakan pengelolaan jaring rumah sakit Hermina yang didirikan pada 14 Mei 1999. Untuk tanggal IPO-nya adalah 16 Mei 2018. Harga sahamnya berada di 3.000. Kepemilikannya
sebanyak 11% saham Medicalo Hermina dan 6% dimiliki oleh Medicalo Nevestama. 5%-nya dimiliki oleh Dr. Lucy dan 76%-nya dimiliki oleh publik atau masyarakat. Kapitalis pasarnya adalah 21 triliun. Selanjutnya kita punya PT Mita Keluarga atau MIKA. PT MIKA merupakan bagian dari jajaran rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia yang didirikan pada 23 September 1995. Untuk tanggal IPO-nya 24 Maret 2015. Harga IPO-nya berada di Rp17.000. Untuk kepemilikan 62%-nya berada di PT Grianisani Cakradaya dan 37%-nya di publik. Dan terakhir, saham treasury-nya yaitu adalah 0,60%. Kapitalis pasarnya berada di 34 triliun. Di sini saya akan menjelaskan rasio Hill dan Mika. Di rasio lancarnya, Mika menunjukkan likuiditas yang sangat tinggi dan terus meningkat atau uptrend. Meningkat menyentuh angka 5,12. Sedangkan Hill mengalami stairway yaitu di 2,10. Walaupun sangat di bawah Mika, tapi seenggaknya dia berada di atas rata-rata. Untuk tren rasio utang terhadap ekuitas, ada perbedaan strategi yang mencolok di sini. Mika hampir tidak menggunakan memiliki DER sebesar 0,70. Namun perlu dicatat bahwa hutang ini digunakan secara produktif untuk ekspansi agresif, yang menjelaskan kenapa pertumbuhan harga saham Hill jauh lebih kencang dibandingkan Mika. Untuk tren perputaran total asetnya, Hill lebih efisien dalam memutar asetnya dengan angka 0,84, menggulingkan Mika yang berada di angka 0,62. Ini menunjukkan aset rumah sakit Hill bekerja lebih produktif dalam menghasilkan pendapatannya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis perbandingan, saham Hill lebih layak untuk diinvestasikan. Karena secara rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, dan valuasi saham yang sedang undervalue, sedangkan Mika overvalued. Saran saya, bagi investor yang ingin masuk ke sektor kesehatan, disarankan untuk melakukan tindakan buy pada saham Hill, karena kombinasi valuasi yang lebih kompetitif per 31 dan momentum harga yang sangat kuat, sedangkan Mika disarankan untuk hold karena bisa terjadi penaikan harga. Tapi jika takut untuk hold, maka bisa langsung di sell. Itu saja dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.